Halo semua, kembali lagi ke channelku. Ini sekarang kita masuk ke video yang kelima yang ada di YouTubeku. Masih sama, tentu kita ingin membahas mengenai masalah-masalah yang dialami anak muda. Tentu bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channelku, aku di sini men-challenge diriku sendiri untuk membuat video setiap minggunya ataupun hari tergantung kesibukanku, yang intinya aku ingin membuat diriku improve setiap hari sebanyak 1% supaya ada perkembangan dalam hidupku. Bukan hanya itu saja, tentu suatu saat ketika aku sudah tiada, aku harap video ini bisa bermanfaat bagi orang lain, terlepas dari masih belajarnya diriku ataupun masih ceteknya ilmuku. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai overthinking. Tentu teman-teman sekalian pasti semuanya merasakan overthinking, mulai dari yang masih muda ataupun yang sudah dewasa, baik dari yang umur SMA atau 17-an lah atau 20 sampai yang umur 30-an. Karena memang overthinking bagi generasi saat ini sangat mudah dialami karena kita sudah terpapar dengan media sosial, yang mana di media sosial itu membuat diri kita bisa melihat orang lain sehingga kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu permasalahannya. Namun di sini aku tidak memberikan solusi yang bisa langsung menyelesaikan masalah overthinking kalian. Aku hanya bisa memberikan step-step atau cara yang pernah aku lakukan ataupun beberapa konten-konten yang sudah aku lihat di platform-platform lainnya. Oke, tentu yang pertama menurutku adalah kita harus fokus pada proses tersebut, bukan pada hasilnya. Baik teman-teman sekalian, pasti overthinking itu karena kita tidak mau memulai proses tersebut. Kenapa? Karena kita terus berpikir, apakah nanti setelah aku mulai ini bakal berjalan mulus, ataukah bisa mencapai target yang aku inginkan, atau bahkan bisa gagal, atau nanti ada gangguan lain. Seperti itulah yang menghambat kita untuk maju. Jadi pada prinsipnya kita harus fokus pada proses, hargai proses itu, karena teman-teman, setiap kita melakukan suatu proses, kita akan mendapatkan suatu ilmu di situ agar kita bisa mencapai ke titik yang akan kita tuju. Nah, tentu mungkin kita ambil contoh, katakanlah pada umur 20 atau 30-an kita sibuk mencari pekerjaan atau mau mendaftar kuliah. Kita selalu overthinking saat kita mau mendaftar kuliah. Misalnya, saya ingin mengambil jurusan yang bonafit, kemudian dengan universitas yang sangat banyak peminatnya. Apakah aku bisa ya? Nanti saingannya bagaimana ya? Nanti soal-soalnya seperti apa ya? Nanti banyak sekali kita bicara masalah nanti, sehingga itu akan memperlambat proses kita. Kenapa kalau kita ganti nantinya itu dengan action? Gak usah nanti deh, aku mau tujuan di Universitas Indonesia jurusan akuntansi. Sudah, itu tempel pada benak kalian, maka aku mau bagaimanapun caranya untuk mendapatkan tujuan itu. Aku akan belajar dengan giat, aku akan menambah waktu belajarku, menambah kursusku, menambah latihan-latihan. Begitu juga dengan pekerjaan, teman-teman. Kalau teman-teman ingin bekerja, nggak usah terlalu memikirkan apakah nanti gajinya cukup atau gajinya hanya sebatas untuk makan dan juga transport. Tentu memang ini sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan. Namun bagi seseorang yang baru mulai melangkah,
tolong stop overthinking itu. Ambil aja dulu pekerjaan itu, dapatkan ilmunya, mulai prosesnya, supaya bisa menambahkan skill kalian. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah jadwalkan waktu untuk overthinking. Jadi kalau diriku sendiri, aku memang menjadwalkan waktu overthinking di saat sebelum aku berangkat bekerja. Aku selalu membuat poin-poin penting apa yang akan aku lakukan pada hari itu. Kemudian aku membuat apa aja hal-hal yang akan sekiranya mendistrapku atau menghambat pekerjaanku. Nah, dari situ kita membuat poin-poin saja mulai dari jam 8 sampai nanti aku pulang kantor. Itu pun nanti pasti aku ada overthinking. Nanti bisa nggak aku mengerjakan ini ya? Apakah nanti apakah nanti dalam proses mengerjakan tugas ini nanti aku ditambahin tugas lagi nggak ya? Atau nanti aku bisa mendapatkan benefit atau reward lah dari pimpinan untuk mengerjakan ini. Itu boleh teman-teman, kita menjadwalkan jadwal overthinking. Namun ini garis pentingnya, kita harus membatasinya dalam waktu tertentu. Jadi kalau aku mulai dari pagi itu, aku menjadwalkan overthinkingku itu menyusun aktivitas pekerjaanku. Aku hanya membatasi waktuku sebanyak paling molor 30 menit atau kalau bisa 15 menit. Nah, bagaimana caraku untuk selalu mengingat waktu itu supaya tidak kebablasan? Aku menggunakan timer pada handphone. Jadi seperti itu. Kemudian poin ketiga adalah membatasi konsumsi media sosial. Seperti yang aku sebutkan di awal tadi, media sosial sangat berpengaruh bagi kita karena kita akan mendapatkan konsumen atau dopamin yang instan membuat diri kita senang. Bukan hanya itu juga, kita bisa melihat pencapaian orang-orang lain dari media sosial tersebut, sehingga dari pencapaian tersebut kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Tentu sesuatu yang bakal membuat overthinking kita akan bertambah. Poin selanjutnya adalah tantang keraguan diri kalian. Jadi ketika kalian mulai overthinking, tapi tolong dicatat ya, overthinking diberi batasan waktu. Jadi ketika kalian mengalami overthinking, kalian mulai mencatat apa saja overthinking itu, kemudian buat solusi dari overthinking tersebut. Dalam hal ini mungkin contoh dariku adalah dalam pekerjaan ya. Aku overthinking. Apakah setelah aku mengerjakan ini dapat reward tidak dari pimpinanku? Tentu overthinking tersebut aku balas di dalam catatan itu supaya bisa aku ungkapkan dan mengurangi overthinkingku yang ada di kepala. Aku balas dengan catatan, aku nggak perlu reward. Walaupun aku tidak mendapatkan reward, setidaknya aku bisa mendapatkan ilmu lain. Itu yang membuat diriku menjadi tenang dan mengurangi rasa overthinkingku. Kemudian setelah itu kita merayakanlah kemenangan-kemenangan kecil itu. Hasil dari penyelesaian overthinking adalah ketika kita sudah tidak overthinking lagi, kemudian kita bisa mereward diri kita sendiri. Nah, mulai dari reward kecil itu, kita akan membiasakan diri kita, ayo nggak usah overthinking lagi, karena kalau aku nggak overthinking, aku bisa dapat reward. Misalnya terserah reward dari kalian masing-masing. Apakah kalian mau makan atau sekedar jalan-jalan, itu kembali ke masing-masing kalian. Jadi pada intinya teman-teman, overthinking itu normal. Semuanya pasti mengalami overthinking. Saya yakin itu. Namun bagaimana cara kita untuk menyikapinya, itulah hal yang penting. Supaya kita itu terus bertumbuh. Bukan hanya
stuck di satu tempat, kita selalu memikirkan apa yang belum terjadi, kita pikirkan, itu hanya akan memberatkan pikiran kita, itu hanya akan membuat kita tertutup matanya, langkah kita tidak akan maju ke depan. Jadi itu aja teman-teman mungkin dariku konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. See you.